Halo sahabat, hari ini kita akan sosialisasi bos. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah kami. Standarnya, program standar. Karena kegiatan BOS ini adalah untuk kepentingan melaksanakan kewajiban sekolah dalam melaksanakan 8 standar pendidikan nasional. Bapak Ibu kan sudah hafal semua ya 8 standar. Ada standar isi dan sebagainya macamnya. Nah, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu yang disebut dengan 8 standar itu harus kita sesuaikan. Berarti harus nyambung antara program kegiatan, kemudian di bawah program kegiatan apa lagi? Sub program kegiatan. Nah, di bawah sub program kegiatan apa? Berarti ada kegiatan. Nah, apabila sudah ada kegiatan, tentunya ada belanja. Nah, terkait dengan belanja inilah, maka kita harus bisa mengidentifikasi apakah belanja modal atau belanja barang jasa. Bagaimana cara mengidentifikasi apakah dia belanja modal dan belanja barang jasa? Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Suswanto. Nah, jadi Bapak Ibu harus bisa mengira-ngira ini belanja modal dan ini belanja barang jasa. Apabila sudah ketemu jenis belanjanya, modal atau belanja barang jasa, maka Bapak Ibu harus menentukan rekening belanjanya. Jadi antara rekening belanja dengan yang dibelanjakan itu harus nyambung. Beberapa contoh yang tidak nyambung, misalnya dia memilih di situ kode rekeningnya perjalanan dinas dalam daerah. Kemudian ditulis SPG belanjanya apa ditulis di situ? Ditulisnya di situ misalnya transport kegiatan K3S misalnya. Kira-kira nyambung nggak? Perjalanan dinas, kode rekeningnya, kemudian belanjanya atau SPG-nya transport kegiatan K3S, nyambung nggak? Nggak nyambung. Nggak nyambungnya di mana? Kan kalau memang kita pilih perjalanan dinas, berarti kita harus menulis perjalanan dinas apa, bukan transport. Kenapa? Karena perjalanan dinas itu sudah include ada transportnya, ada uang saku, ada apa tadi? Ada akomodasi, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau memilih rekeningnya adalah perjalanan dinas, maka kegiatannya sebutkan perjalanan dinasnya. Misalnya kegiatan K3S, kegiatan mengikuti sosialisasi BOS hari ini misalnya. Itu ya. Jadi harus jelas. Kalau ini perjalanan dinas jangan lagi diuraikan di situnya. Kan cukup di SPG-nya aja uraiannya. Kode rekeningnya sama. Kalau transport itu tidak ada kode rekeningnya. Jadi yang ada adalah perjalanan dinas. Perjalanan dinas itu ada daerah, di dalam daerah dan di luar daerah. Nah, itu contohnya. Ada juga yang sub programnya itu tidak nyambung dengan programnya. Nah, misalnya seperti ini yang tidak nyambung. Bapak Ibu mengambil programnya pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, subprogramnya adalah pengembangan profesi. Belanjanya, kegiatannya Bapak Ibu bikin di situ menyampaikan laporan. Kemana dulu? Ke bidang dulu kah atau ke aset dulu? Bapak Ibu seringnya kemana dulu? Ke aset. Nah, yang seharusnya seperti ini alurnya. Bapak Ibu ini sekolah ini sebelum datang ke dinas menyiapkan dokumen yang harus Bapak Ibu susun. Ada berapa macam tadi? Ada tadi kan ini. Nah, ini tadi. Nah, harus lengkap ini. Kalau sudah lengkap, Bapak Ibu susun, baru Bapak Ibu datang ke dinas. Kemana dulu Bapak Ibu datang ke dinas? Bapak Ibu dulu ke bidang dulu.
Kenapa ke bidang dulu? Karena di bidang laporan Bapak Ibu dilihat dokumen kelengkapannya tadi. Sudah lengkap nggak? Nah, apabila sudah ada semuanya dokumennya itu, kemudian dicek isinya. Apakah rekening korannya sudah sesuai? Kemudian apakah di BKO-nya sudah sama dengan angka yang di dalam rekening koran dengan yang diinput di buku kas. Nah, itu sebabnya kenapa perlu ke bidang. Nah, untuk memastikan mengecek kelengkapan dokumen dan mengecek dana yang diinput. Nah, apabila dokumennya sudah lengkap, kemudian isiannya juga sudah pas, baru Bapak Ibu datang ke aset. Nah, fungsinya teman-teman di aset ini yaitu untuk melakukan identifikasi belanja Bapak Ibu. Apakah benar jumlah belanjanya yang masuk ke aset sekian. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman asetlah yang mengidentifikasi atau memilah belanja modal Bapak Ibu. Nah, apabila dia tidak sesuai, tidak sama, maka akan dikembalikan lagi ke sekolah untuk diperbaiki. Nah, apabila sudah diperbaiki, baru Bapak Ibu inputkan. Nah, apabila sudah benar, tidak ada diperbaikan, berarti langsung Bapak Ibu harus mencatat semua belanja modal tadi ke dalam laporan Simda aset kita di Dinas Pendidikan. Nah, apabila semua sudah selesai, berarti Bapak Ibu akan memperbaiki atau menyusun sampai semua rapi. Jadi setelah disusun, dijilid, di-scan dan lainnya. Kemudian setelah sudah selesai disusun, di-scan, kemudian disampaikan ke bidang, kemudian juga arsipnya disampaikan ke aset. Sehingga laporan yang disampaikan ke bidang dan ke aset itu sama persis juga dengan arsip di sekolah. Nah, itulah perlunya ada rekonsiliasi tadi. BPK ini agaknya ragu apakah benar bahwa laporan yang disampaikan ke aset, laporan yang disampaikan di bidang itu sama dengan apa yang ada di sekolah. Jadi 3 dokumen ini, di sekolah sama, di bidang sama, dan di aset juga sama. Gitu. Nah, larangan ini kira-kira tidak ada perubahan ya, sama. Bapak Ibu bisa baca di Juknis, ini ada larangan. Ada 15 larangan yang tidak dibolehkan di dalam penggunaan dana BOS. Di Juknis ada ya Bapak Ibu. Kita lanjut atau kita baca satu-satu? Lanjut aja ya. Nah, ini ada larangannya, ada 13, ada 15 ini. Nah, apabila Bapak Ibu melanggar larangan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lanjut, habis. RKS, ada BKU, ada buku kas pembantu, ada buku kas pembantu bank, ada juga pembantu pajak, dan dibuktikan atau didukung oleh dokumen pendukung lainnya berupa dokumen-dokumen penting, misalnya kwitansi, nota, faktor, dan sebagainya. Nah, laporan ini yang SPG ini dicetak dan disusun secara bertahap untuk disimpan di sekolah sebagai bahan untuk kebutuhan audit. Jadi ini Bapak Ibu ya, untuk SPG ini ada formatnya, harus ada ini. RKAS, buku kas umum, buku kas pembantu, pembantu bank, pembantu kas tunai, dan pembantu pajak. Semuanya ini ada tersedia di aplikasi Arkas. Tinggal Bapak Ibu cetak, kemudian Bapak Ibu tanda tangan, kemudian dirapikan dan diarsipkan menjadi dokumen laporan BOS Bapak Ibu, dan disusun secara bertahap. Tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nah, kemudian laporan realisasi
Ini formatnya. Nah, yaitu ada berita acara rekonsiliasi, ada surat pertanggungjawaban atau SPTJM, ada buku kas umum, ada rekening koran, ada daftar realisasi, ada lembar bukti input modal, kemudian screenshot laporan bos online. Nah, ini disampaikan ke Dinas Pendidikan per semester 1 dan semester 2. Semester 1-nya tadi itu paling lambat 31 Juli, semester 2-nya 31 Januari 2023 nanti. Nah, ini untuk laporan realisasi ini ada tambahan dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya belum ada berita acara rekonsiliasi. Kemudian belum ada screenshot laporan bos online-nya. Nah, ini ada muncul berita acara rekonsiliasi dengan screenshot laporan bos online ini atas permintaan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan kita tahun 2021 kemarin. Nah, beberapa waktu yang lalu kami meminta Bapak Ibu menandatangani berita acara rekonsiliasi. Ada kan? Nah, kenapa berita acara rekonsiliasi kemarin itu diminta BPK? Karena memastikan bahwa jumlah penerimaan dana itu sama dengan jumlah yang disalurkan oleh kementerian sesuai dengan rekening korannya. Kenapa kemarin ada dana tahap 1 kekurangan itu kan belum terbaca di laporan Bapak Ibu yang sebelumnya, iya kan? Karena Bapak Ibu mencetak rekening koran saat dana kekurangan itu belum masuk. Masuknya di akhir-akhir Desember. Sehingga begitu BPK mengambil data